kerjakan ladangmu. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Saya seharian digerakkan Tuhan. Ini khotbah pembukaan di pusat. Minggu lalu saya di GMS Bali. Dan sekarang ini di live streaming di mana-mana. Ini khotbah saya digerakkan Tuhan untuk berkhotbah tentang pekerjaan Anda. Untuk melengkapi dan memberkati Anda di tempat kerja. Seharian ini ngeflow bicara soal mana for your business. Dan kalau ibadah-ibadah yang lainnya Anda betul-betul berhalangan datang, padahal satu hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada di tempat lain, di ballroom mana-mana. Kalau bisa Anda datang mendobel lagi ibadah, lebih baik lagi. Tapi kalau Anda skip satu ibadah, kehilangan beberapa pewahyuan yang bisa mengubahkan dan sangat mengubahkan hidup Anda, termasuk karir Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali, atau Anda bisa subscribe di YouTube philipmantova.com. Anda jangan mau ketinggalan satu pun dari pewahyuan, karena ini mengubahkan ya. Mari kita sama-sama buka Keluaran pasal yang ke-16. Setiap ibadah saya ngeflow saja. Sambil kita buka, saya ingatkan besok 14 Januari, hari Senin pukul 5 pagi di Marvel Building, di tempat perkantoran kita, di situ, di tempat ruang serbagunanya juga akan diadakan doa pagi fajar, doa fajar untuk para pebisnis pengusaha. Karena hari ini saya bicara tentang bisnis Anda, saya terdorong sekali di bulan Januari ketika kita buka karir tahun ini, maksudnya memulai perjalanan karir kita lagi diperbaharui, mari kita sungguh-sungguh terima mana yang baru. Nah, besok ibadah pagi akan dilayani oleh Ibu Yani Verodika, ya, Ketua daripada Departemen Doa Gereja Mawar Sharon. Anda jangan mau ketinggalan. Di Korea juga begitu. Kenapa diberkati generasi tahun 50 setelah perang Korea Utara dan Selatan? Karena orang-orang zaman itu bukan hanya anak-anak muda, para pengusaha datang pagi-pagi sebelum mereka ke kerja. Mereka berdoa jua-jua Tuhan dan mencari wajah Allah. Makanya terjadi penuaian. Ekonomi mereka diberkati, bangsa mereka juga bangkit. Sayangnya sekarang anak-anak mudanya nggak ikut jejak papa mamanya di Korea. Tapi sekarang kita belum terlambat. Ini waktunya orang Indonesia bangkit. Saya sempat sampaikan tadi pagi bagaimana Indonesia harus seize the moment. Harus mengambil kesempatan ini dalam kesempitan. Di dunia ini pada waktu semua lagi terang terjadi perang-perangan, termasuk trade war antara Amerika dan China. Ini kesempatan kita. Jangan-jangan cuma Vietnam dan Kamboja yang menikmati. Indonesia punya bonus demografi. Kita harus bangkit, tapi karena kita punya manpower, kita punya mentalitas kerja ini masih belum cukup, apalagi bahasa kadang-kadang kita masih malas-malasan, kita belum mempersiapkan diri. Padahal kalau kita bisa ngerti, ini ada adonan, bukan lubang pada donatnya. Kalau kita bisa lihat kesempatan itu, alangkah besarnya penggenapan janji Tuhan. Bukan demi serakah harta loh ya, alangkah indahnya janji itu digenapi dalam diri kita dan perusahaan dan pekerjaan kita dan karir kita, promosi ilahi, berkat bangsa-bangsa dipindahkan ke kita, berkat orang fasik, harta mereka akan pindah kepada orang benar. Dan saya bukan bicara soal menjadi kaya secara materi, saya bicara tentang kaya secara visi. Bapak Ibu Saudara, it's time mana goes to God's camp, God's people's camp. Kemahnya umat Tuhan. Kita lihat Keluaran pasal 16 ayat yang ke-13. Tadi saya sudah sampaikan di ayat 1 sebagainya. Sekarang ayat 13 kita ngeflow saja. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Saya nggak bahas burung puyuhnya. Saya akan bahas mananya. Dan pada waktu pagi, katakan pada waktu pagi. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Berhenti dulu di situ. Pada waktu pagi Tuhan meletakkan embun itu menguap, maka tersisalah sesuatu yang halus, bersisik,
putih-putih, seperti snowflake, seperti butiran-butiran salju ada di atas rumputan, diambil jadi roti yang manis. Jadi makanan dan sarapan. Jadi bahan pangan. Itulah manna. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang, manna itu adalah berkat Tuhan bagi umat di perjanjian lama. Masih ada di umat Tuhan perjanjian baru, yaitu kita, namanya rezeki. Berikan padaku hari ini makanan kami secukupnya. Give us today our daily bread. Berikan padaku rezekiku hari ini. Bapak ibu saudara, pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan, dan Tuhan memberi rezeki di sana. Tapi rezeki sesungguhnya berkat. Rezeki bisa di situ, tapi berkat itu Tuhan letakkan di saat teduh. Ya, pada pagi hari Tuhan taruh manna di tanah. Dengan kata lain, berkat itu Tuhan simpan, Tuhan dan dikandung dan ditaruh oleh Tuhan di pagi-pagi hari di saat teduh kita. Tahukah Anda, kita bisa kaya tanpa Tuhan, tapi kekayaan kita tidak akan menjadi berkat buat keluarga kita, apalagi bagi orang lain. Berkat Tuhan tidak ada susah payah mengikutinya. Berkat itu Tuhan letakkan bukan dengan cuan kerja, dapat uang atau profit masuk ke dalam kantong kita. Berkat itu yang Tuhan berikan pada kita melebihi materi. Tapi materi pun bisa menjadi berkat buat keluarga kita kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Maksud saya, embun pagi, Tuhan letakkan makna kita dalam bekerja di saat teduh kita setiap hari. Every morning, di dalam doa, pada waktu pagi terletaklah embun itu. Doa. Pengusaha harus banyak berdoa. Jangan cuma banyak bekerja, tapi berdoa dan bekerjalah. Sebab pekerjaanmu bisa mendatangkan uang, tapi hanya doamu yang bisa mendatangkan berkat, bahkan lewat keuanganmu. Embun pagi, jangan kelewatan. Jangan sampai kita sibuk bekerja, hubungan kita asal-asalan dengan Tuhan. Malah sebaliknya, kita di dunia kerja harus menjadi pendoa seperti Nehemia. Dia bekerja dalam profesinya, namun dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun mesbahmu yang runtuh, bangun mesbah doamu yang sudah tidak ada. Jangan asal-asalan kalau ikut Tuhan. Dan ketika orang Israel melihatnya, mereka berkata, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Nah, orang Israel berkata, what is this? Kata manna atau manhu itu artinya apakah itu? Jadi ada dua versi ketika orang Israel lihat manna embun pagi. Yang pertama, mereka tonasinya begini, apa itu? Karena mereka kan serakah, mereka kan mau cepat kaya, dan mereka berpikir, apa ini? Mereka remehkan sesuatu yang sederhana. Bagi mereka berkat itu, bagi beberapa orang dia bisa beli berapa rumah. Bagi beberapa orang rezeki itu artinya dia kaya raya, dia bisa punya financial freedom, dia bisa terbang kemana-mana first class. Pikirannya gitu, atau bisa beli barang-barang yang mahal, jam tangan atau tas. When God blesses you, pertama kali earlier, waktu di stage awal, tidak kelihatan materi. He's going to speak to you early in the morning, pagi hari, dan tidak ada materi di situ. Jangan remehkan, cuman ada embun samar-samar tipis di sana. Karena itu orang Israel versi ke-1, mereka yang suka meremehkan berkat Tuhan, hati mereka serakah, mereka bertanya, apa itu? Apa artinya ini? Berapa banyak di antara kita berdoa, Tuhan jadikan aku berhasil, berkati karirku. Tapi Tuhan bukannya memberi kita langsung materi atau keluar hutang, Tuhan bangun hubungan dengan kita. Jangan remehkan, jangan berkata seperti orang Israel, apa ini? Karena mana kelihatannya kecil, kelihatannya nggak berarti. Tapi mana itu penting sekali. Tahukah Anda, makanan mana di padang gurun itu mendetoks orang-orang Israel. Mereka sebelumnya di Mesir itu makanan mereka beracun. Karena mereka budak kan, mereka makan makanan yang basi. Badan mereka di sistem mereka itu loh. Saya barusan tidak lama yang lalu waktu saya di Taiwan, teman saya ajak saya untuk sedikit cek. Teman baik sih, ya, orang Taiwan di sana. Lalu saya dicek dan lalu saya diberitahu bahwa badan saya oleh dokter itu didiagnosa badan saya ini di dalamnya banyak metalnya. Wah, saya ternyata cukup metal.
Bukan maksudnya mungkin saya itu minum dari botol plastik yang sudah ditaruh di mobil, lalu kena sinar matahari, lalu airnya itu terkontaminasi, lalu makanan-makanan yang dari plastik-plastik tertentu, dan saya tidak mau hidup parno atau paranoid, tapi saya didiagnosa ada banyak mentalnya. Saya harus makan banyak ubi manis, saya harus makan ini untuk detox secara alami. Sedangkan medis pun tahu gimana membersihkan sistem darah kita yang sudah terkontaminasi dengan makanan chemical di zaman konsumerisme ini, dalam zaman konsumen, orang-orang gak peduli tentang manusia, yang penting profitnya. Banyak orang jadi korban. Saya di detox, jadi beritahu harus minum ini, harus minum itu, gak apa-apa ikut, karena itu hukum alami. Tuhan tahu bangsa Israel di Mesir itu sudah keracunan apa, makanan basi tiap hari mereka makan, kerak nasi, makanan beracun, karena mereka budak kan, tidak disayang, tidak dikasih, peduli amat. Jadi Tuhan tahu apa yang selama ini meracunimu di dunia kerja. Dia tahu gimana memberkatimu. Jangan pernah kita mendikte Tuhan, berkat itu harus begini atau begitu. Trust Him. Waktu Tuhan mau memberkati kita, Dia bangun hubungan dengan kita. Tuhan bilang sama bangsa Israel, aku mau sembuhkan kamu dari sisa-sisa Mesirmu. Dan aku mau kamu hidup di padang gurun ini. Aku mau membawa kamu nanti akhirnya masuk ke Kanaan. Tujuannya bukan di padang pasir. Mana ini pun hanya transit saja. Tujuannya adalah tempat atau tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Destinasinya adalah Kanaan. Aku mau menggenapi semua rencanaku, semua firmanku dalam hidupmu. Jangan kamu curiga dengan saya. Tapi Tuhan demi membawa mereka ke Kanaan, mereka harus melewati padang gurun dan diberi makan mana. Never undermine. Jangan pernah remehkan. Kalau Tuhan mau memberkati pekerjaan Anda, Dia suruh bangun dulu mesbah doa Anda. Never undermine. Tuhan bisa membuat Anda hari ini dapat puluhan miliar rupiah dalam keuntungan. Tapi kalau Anda tidak bangun mesbah doa, keesokan hari puluhan miliar itulah menjadi penyebab cerainya Anda dalam pernikahan Anda. Karena orang kalau pegang uang, hatinya tidak takut akan Tuhan, cilaka. Tuhan tahu gimana memberkati kita. Jangan remehkan mana. Kata mana itu sebenarnya konotasi pertama adalah menghina. What is this? Aku mau puyuh, aku mau wagyu. Kok dikasih sisik putih begini? Jangan remehkan. Kalau Tuhan suruh kita bangun mesbah doa, hai para pengusaha, apakah Anda dan saya mengira uang kita bisa menyelamatkan anak cucu kita? Jangan salah. Kalau kita tidak turunkan perjanjian dengan mereka, hubungan dengan Tuhan, apa yang Anda kumpulkan triliunan bahkan bisa habis dalam satu malam di meja perjudian. Money is not everything. God is. Makanya itu, saya tergerak untuk tuntun kita punya gereja, seluruh para pengusahanya di awal Januari pembukaan buku karir tahun ini. Untuk cari wajah Allah. Untuk berpuasa. Untuk berdoa. Untuk didoakan. Untuk bangun mesbah doanya. Amin. Yang percaya, yang diberkati, yang berkata amin, katakan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi mana juga arti konotasi yang keduanya itu positif sekali. Bangsa Israel kan lapar nih. Lalu kelihatan ada sisik-sisik putih. Mereka berkata, wow, apa ini? Lain dengan, wah, apa ini? Sama, wow, apa ini? Sama-sama apa ini? Tapi tonasinya beda. Apa ini? Kita harus bahagia. Ketika pertolongan pertama diberikan, kita mungkin sekarang terlilit hutang. Atau kita betul-betul dalam ambang kebangkrutan. Lalu tiba-tiba Tuhan kasihkan customer satu pertama. Pembelian gak seberapa. Jangan remehkan. Jangan remehkan berkat di taraf yang paling rendah. Never. Jangan pernah remehkan. Harusnya kita berkata, wah apa ini? Ini jawaban doa ketika Elia berdoa. Dan ada bujangnya. Dan Ahab sudah disuruh jalan. Dia gak melihat sesuatu. Tapi dia berdoa selama 7 kali dengan kepalanya dijepit di antara kedua pahanya. Berarti berlutut tersungkurnya itu sangat kusyuk sekali. Dan ketika dia tanya, sudah kamu lihat sesuatu? Sang hamba berkata, tidak kecuali saya cuma lihat awan segumpal tangan. Elia berkata, bangkit, pasang sabukmu. Ya, mari kita berlari mendahului Ahab ke kota itu. Sebab sebentar lagi akan turun hujan gemuruh. Ketika kita lihat berkat terkecil, mata iman bisa menangkap sinyal dan berkata, oh,
Wow, apa ini? Inilah berkat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, tahun ini jangan sampai mengalami missed opportunity atau kesempatan yang terlewatkan hanya karena kita salah tafsir berkat Tuhan. Please jangan remehkan. Tuhan akan letakkan pertolonganmu di tempat sederhana, bahkan di tempat yang sempit dan kecil. Bukankah sorga juga ditaruh di alamat gitu loh? Kalau Anda mau tahu sorga alamatnya mana, type di GPS Anda tidak akan ketemu. Type ini, jalan sempit muncul sorga. Sorga pun diletakkan di alamat gerbangnya yang narrow, bukan lebar. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan berkat kecil yang Tuhan akan berikan tahun ini. Bangun embun pagimu, hirup embun pagi, bagus sekali untuk nafas rohanimu. Ya, saya dorong para pengusaha buat goal tahun ini. Bukan berapa keuntunganmu perusahaan yang Anda buka. Ya, nggak usah kita kejar-kejaran seperti anjing mengejar ekornya nggak tahu kemana. Bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan. Sembayang. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Berhenti di situ. Ayat 16, Tuhan suruh mereka masing-masing per individu dan family menurut keperluannya mereka boleh mengambil untuk seisi rumahnya. Waktu saya renungkan, mana itu sebenarnya adalah rasanya manis. Di ayat nanti berikutnya kita akan baca, dia sweet. Dia terbentuk nanti seperti bukan pancake durian. Pancake madu, honey pancake. Mereka kelola untuk pagi hari dan untuk nanti lunch mereka bisa buat jadi sesuatu yang lain. Malam hari untuk dinner sesuatu yang lebih berat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu setia, Tuhan kasih mereka bahan. Tapi pada dasarnya mana itu di tanah sama-sama dipungut oleh setiap keluarga. Tapi uniknya ketika mereka dipungut oleh setiap tangan individu itu, tiba-tiba seleranya, variasinya berbeda-beda per rumah, bahkan per individu. Dari ayat ini saya menangkap satu kebenaran. Tiap-tiap orang akan mengambil menurut keperluannya, masing-masing mengambil untuk seisi kemahnya. Jadi yang namanya mana ini ketika diambil oleh tangan satu, mana yang sama waktu diolah cocok dengan selera keluarga. Jadi variasi taste-nya menurut keinginan dan kebutuhan setiap family. Jadi ini adalah kue honey. Sampai di keluarga ini yang suka green tea, maka dia menjadi honey matcha. Bagi keluarga tertentu jadi honey original maksudnya. Bagi yang satu lagi honey coklat, lalu honey strawberry. Maksud saya gini, mana ini adalah makanan yang tidak general atau umum. Diambilnya rame-rame, tapi pada waktu diterapkan masing-masing keluarga dapat berkat sendiri-sendiri. Jangan pernah iri. Pengusaha harus jaga hatinya waktu masuk dalam dunia kerja. Jangan cemburu dengan siapa-siapa. Jangan minder. Sebab Anda tidak dipanggil Tuhan untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa kecuali kepada Tuhan Yesus. Jangan iri hati. Dosa yang paling tua di dunia ini, yang pertama adalah curiga, dilakukan oleh Adam dan Hawa sebelum dia ambil buah. Ya, lalu dia tidak percaya sama Tuhan, dibisiki setan, kalau kamu ambil ini, Tuhan tidak suka hati karena Tuhan punya saingan, kamu jadi tahu segala sesuatu. Dosa manusia yang pertama bukan ambil buah, dosa manusia yang pertama adalah curiga, sama Tuhan itu pikirannya negatif melulu. Itu dosa pertama. Lihat ya, masih ada loh cenderungan Adam dan Hawa dalam diri kita. Kalau kita ngalami sesuatu yang baik, nggak pernah thank you sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ngalami sesuatu yang buruk, langsung Tuhan yang dituduh. Manusia memang selalu lihat lubang pada donatnya. Dosa kedua yang cukup tua adalah dosa iri hati yang menyebabkan pembunuhan. Jangan iri sama siapa-siapa. Pengusaha yang penuh Roh Kudus, yang berjalan dan bersekutu dengan Roh Allah, tidak akan cemburu sama siapapun. Jangan iri. Karena setiap orang
akan varian dan variasi seleranya sendiri-sendiri. When God bless one family, He never blesses another family the same way. Jadi itu tidak bisa kita saling membandingkan, keluarga itu lebih hoki dari keluargaku, dia lebih punya, nggak bisa. Keluarga tertentu enjoy kendaraannya, keluarga tertentu enjoy tripnya, keluarga tertentu berani spend atau berani keluar uang di area tertentu, keluarga tertentu lebih hemat di area ini. Bapak ibu saudara, jangan saling membandingkan, biar mata kita tertuju pada Tuhan. Ibrani katakan fokus pada Tuhan Yesus, mata kita tertuju ke atas. Coklat tidak bisa lawan stroberi, stroberi nggak bisa dibandingkan dengan matcha, matcha juga berbeda dengan ori. Mana di tangan orang sama-sama ambilnya, tapi sampai setiap family, dia akan memenuhi kebutuhan spesifik family itu. DNA-nya beda. Culture kebudayaan dalam keluarga itu beda, angan-angannya beda, pergumulan mereka beda, history sejarah mereka beda. Bagaimana mereka menjadi keluarga, perjalanan mereka sebagai keluarga, suka dukanya beda. Tuhan itu selalu cukup bagi setiap family. God is enough for me. My enough is not the same as your enough. Maka itu setiap orang harus tahu enough-nya apa. Setiap pengusaha masuk dalam dunia kerja atau setiap orang yang berbisnis contohnya, tidak boleh motivasinya salah. Anda tidak berada di sana untuk sekaya-kaya mungkin. Harus punya destiny atau tujuan yang lebih ilahi, lebih tinggi. Untuk mengelola 5 talenta. Bukan supaya kita berlomba dengan hamba yang lain. Karena hamba 5 talenta bisa berkembang, berbuah. Karena matanya tidak jelalatan ke kiri dan kanan. Dan tidak melihat hamba yang lain dan menghina. Lu cuma punya 1, gua punya 5. Yang 5 tidak minder dengan yang punya 10. Kerjakan ladangmu. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu perintah Tuhan di awal Januari bagi setiap pengusaha yang mau diberkati. Yang mau diberkati, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tanya kanan kirinya, Anda honey matcha atau honey strawberry? Jawabnya gampang, hanya Tuhan dan keluargaku yang tahu. Yang pasti kita semua bisa dengan smiley face dan berkata, Christ is enough for me. Jadi saya ngerti Mazmur 23 itu sebenarnya kalau kita baca dari hati serakah, nggak masuk akal. Bagaimana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku tuh gimana? Maksudnya gini loh, Tuhan tuh gembalakan setiap family itu sendiri-sendiri. Meskipun nanti mereka datang ke gereja terima satu firman yang sama, ini mana? Sampai ke setiap keluarga penerapannya beda. Prinsipnya nggak berubah. Kalau berubah berarti Anda mengotak-atik, berarti Anda merombak firman Allah. Jangan lakukan itu. Tapi penerapannya beda, berkatnya beda, kepuasannya sendiri. Tuhan adalah gembalaku, dia ada di tengah-tengah keluargaku. Tuhan adalah gembala setiap individu. He's enough for me, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan pernah masuk dengan motivasi yang salah. Katakan pada hatimu sendiri, aku tidak mau punya motivasi salah dalam dunia kerja. Katakan, saya tidak mau punya motivasi yang salah. Amin. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, itu merema sekali. Everyone according to his need. And everyone according to his want. Terus terang loh ya, cerita tentang mana ini gak semata-mata kebutuhan. Kalau Anda perhatikan, mereka bersungut-sungut sama Tuhan di ayat-ayat awal, di pasal 16. Berarti Tuhan itu meresponi keinginan mereka loh. Mana ini adalah respon Tuhan. Daripada memberi hukuman karena mereka bersungut, Tuhan menghujani mereka dengan roti sorgawi. Cerita mana ini backgroundnya simple. Mereka kepingin makan enak. Tuhan kita tuh begitu baik. Siapa bilang dia hanya peduli dengan kebutuhan? Dia perhatikan keinginan. Cuman hati kita harus benar, jangan salah. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bersorak-sorailah dan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan itu enggak, apa ya bahasa Ibraninya kalau di Surabaya populer sih bahasa ini, cuaci. Tuhan itu enggak gini loh. Coba kamu tanya dulu, is that need or want? Tuhan enggak gitu. Anak saya kalau mau sesuatu, masa saya akan perhitungan dengan dia? Enggak lah. Oke, enggak apa-apa. Asal, kecuali kalau saya rasa itu akan merugikan dia, saya enggak. Atau kecuali saya rasakan anak saya mulai manja, maka saya tidak. Selama hati anak saya oke, baik, aman dengan saya, dia nggak mungkinlah saya tolak permintaannya. Nggak semua keinginannya saya berikan. Kalau gitu mereka akan terus begini di depan gadgetnya. Saya batasi. Tapi kalau apa yang baik, nggak harus yang mereka butuhkan. Sesuatu yang mereka inginkan dengan senang hati seorang ayah akan berikan. Jangan pernah punya rasa curiga.
Mana ini ceritanya tidak saleh yang Anda kira. Bahwa Tuhan, karena bangsa Israel punya kebutuhan dikasih sama Tuhan. Enggak. Lebih jahat daripada yang kita bayangkan. Orang Israel mencoba itu dan berkata, aku mau, me want. I want. Dikasih sama Tuhan. What a good God we have. What a good God we have. Allah yang baik yang kita punya. Dia mencukupkan keinginan setiap keluarga. Jangan khawatir, rezekimu tidak datang dari bisnismu. Bisnismu hanya saluran. Pekerjaan Anda, karir Anda, profesi Anda, itu cuma saluran. Berkatmu dari saat teduh. Berkatmu dari embun pagi. Berkatmu, kenapa Tuhan taruh pagi hari? Supaya mereka sapa Tuhan dulu waktu mereka ambil mana. Ada 2 bagian tubuh yang aktif mengambil mana. Yang pertama-tama lutut dulu, sikai. Yang ngambil mana itu bukan tangan. Kalau tangan gak akan sampai. Mereka harus berlutut ngambilnya. Itu adalah posisi doa. Bayangin ya. Mana diberikan pada waktu pagi. Bentuknya embun, bukan di atas pohon atau gunung. Ditaruh bukan di atas dinding atau langsung di pinggan atau di piring dan di mangkuk mereka. Siap makan. Enggak. Tuhan kasihnya. Pilih tempat dan waktu. Dia pilih pagi hari. Dia pilih waktu umatnya berlutut, dikasihkan. Itu mana. So you know, the meaning behind mana. Tuhan itu taruh di hari, pagi hari ketika mereka sapa Tuhan. Ditaruh berkat di situ. Mana dikandung di sebuah tempat khusus. On your knees. Sebab Anda tidak bisa mengambil mana dengan begini. Anda harus ambil mana dengan begitu. Lalu setelah Anda berlutut di hadapan Allah, di hadirat pagi, embun pagi yang indah, baru tangan Anda menggapai berkat-berkat dan menemukannya. Dan masukkan ke dalam lumbung atau ke dalam pingganmu dan diolah. God puts His blessing in a place called a prayer room, your prayer room. God doesn't put the blessing in your office. Your office is only the place for transactions. The blessings He put on your knees. Tuhan tidak taruh berkat itu di kantormu. Kantor Anda hanyalah tempat transaksi saja. Atau tempat kelola. Setelah ambil mana itu, ini breakfast, ini lunch, ini dinner, ini makan pagi, makan siang, ini wancan. Tapi Tuhan letakkan berkatnya. Kantor hanya tempat mengelola atau dapur setiap umat Israel itu. Tapi berkat itu ditemukan ketika mereka berlutut dan menyapa Allah. Good morning, dear God. Mereka ambil. Bapak, Ibu, Saudara, bukan kebetulan. Tuhan tidak pernah, kalau Tuhan memang mau mereka sekedar makan, mereka bangun tidur langsung di pinggan. Kalau perlu room service dari Tuhan, langsung ada di atas ranjang. Tuhan suruh mereka pungut keluar. Tuhan suruh mereka bersujud di altar. Berkat tidak ditaruh di pabrik Anda. Itu hanya uang. Itu cuman traffic lalu lintasnya uang. Berkat Tuhan letakkan di ruang doa. Jangan sampai pengusaha di sini titip doa sama ibu-ibu atau istri-istrinya. Nggak mempan. Ini tahunnya udah kuno tuh. Nggak ada Gojek doa. Sekarang siapa yang berusaha? Dia yang berdoa. Pengusaha, aku memanggilmu. Businessman juga, bukan cuma businesswoman. Dan saya nggak cuma man, karena ada banyak businesswoman di gereja kita. Tapi man biasanya lebih susah, karena laki-laki lebih punya alasan, istriku aja yang menara doa. No, you. God is calling you. Allah memanggilmu. Saya juga pria laki-laki yang notabene susah berdoa. Gelangku berkata saya siap puasa. Coba lihat pergelangan tangan orang sebelahnya. Sudah ada belum? Dia rencana bolong-bolong itu. God is calling you. Besok jangan lupa. Doa fajar. Coba itu. Embun pagi besok pagi. Nggak susah lah bangun pagi. Percayalah, Anda besok bangun pagi. Mark my words. Rekam ini. Nanti Anda akan pulang kantornya lebih awal. Kenapa?
Anda tidak perlu ngelembur, solusi akan diberikan Tuhan sebelum problemanya muncul di depan pintu Anda. Coba itu. Ujilah aku, kata Tuhan. Ini bukan cuma masalah perpuluhan. Aku tidak buka tingkap langit kah? Coba uji saya. Test me. Test me. Kalau saya ngomong sama anak saya, selesaikan PR-mu. Test me. Kalau papa tidak akan ajak kamu jalan-jalan atau makan di restoran kesukaanmu. Apa salahnya dengan reward? Dia Bapak Sorgawi kan. Test me, uji aku, kata Tuhan. Ya, itu dia makna daripada mana.